Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi berjumpa di perkuliahan patologi keperawatan ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan laboratorium penyakit jantung. Oke, jadi penyakit jantung ya merupakan penyakit yang merupakan paling mematikan gitu ya, karena menduduki peringkat kedua setelah stroke. Kemudian gejala-gejala penyakit jantung ya, kita bisa tahu sendiri ada sesak nafas, kemudian nyeri dada, palpitasi ya, sinskop, kemudian fatigue ya, atau kelelahan, cyanosis, dan edema. Ini adalah gejala-gejala yang umum pada gangguan jantung. Kemudian jenis-jenis penyakit jantung ya ada banyak. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama congenital heart failure, adalah penyakit jantung yang terjadi akibat diturunkan ya atau keturunan. Kemudian ada congestive heart failure, ketidakmampuan jantung memompa volume ya. Kemudian acute coronary syndrome, kemudian ada hypertensive heart disease dan infective heart disease. Untuk congenital heart failure ya, etiologinya bisa multifaktor, jadi tidak hanya disebabkan oleh satu etiologi saja. Bisa juga disebabkan oleh selain genetik, yaitu infeksi virus rubella, ya, alkohol, dan penggunaan obat-obatan serta radiasi. Kemudian untuk gejala klinis ya dari congenital heart failure adalah cyanosis ya atau kebiruan. Ini terjadi karena suplai oksigen ya ke jaringan itu berkurang, sehingga jaringan mengalami kekurangan oksigen dan ditambahkan ya dengan perubahan dari warna ya, warna jaringan tersebut biasanya kebiruan gitu ya. Kemudian ada pulmonary hypertension ya, hipertensi yang terjadi mempengaruhi arteri di paru-paru dan jantung. Kasusnya cukup langka ya, sekitar kurang dari 150.000 kasus per tahun. Kemudian juga ada clubbing finger ya. Clubbing finger ini merupakan salah satu tanda ya, atau gejala klinis yang terjadi akibat adanya gangguan jantung. Jadi clubbing finger ini adalah disebut juga jari tabuh ya, adalah kelainan bentuk jari dan kuku tangan yang menjadikan jari tangan dan kaki membulat gitu ya. Kemudian ada juga gangguan pertumbuhan, jadi juga mempengaruhi gangguan pertumbuhan. Kemudian jenis-jenis kelainan ya pada congenital heart failure ada VSD ya. VSD itu adalah ventral septal defect ya. Jadi ada kelainan jantung yang ditandai dengan lubang pada sekat antar bilik jantung. Lubang tersebut menyebabkan jantung bocor pada bilik kiri dan kanan jantung. ASD juga sama, tapi kalau VSD dia pada ventral ya, kalau ASD pada atrium. Ventricle ya, kalau VSD pada ventricle, kalau ASD pada atrium. Kemudian juga ada tetralogi ovalot ya. Jadi tetralogi ovalot ini juga salah satu kondisi yang jarang disebabkan oleh kombinasi dari 4 cacat jantung yang hadir pada saat lahir. Jadi tetralogi ovalot menyebabkan darah kurang oksigen mengalir keluar dari jantung dan ke seluruh tubuh. Faktor resikonya banyak, bisa karena virus rubella, kemudian ibu yang mengkonsumsi alkohol, dan juga riwayat keluarga dari kondisi tersebut. Kemudian juga ada coarctation of aorta ya. Jadi coarctation of aorta ini adalah penyempitan pembuluh darah besar aorta yang berasal dari hati. Oke ya, jadi ini congestive heart failure ya. Kita lebih dalami lagi bahas etiologinya ya. Bisa akibat ketidakmampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian terjadi akumulasi cairan sehingga menyebabkan edema di paru-paru ya, dan edema di seluruh tubuh. Etiologinya bisa karena coronary artery disease, kardiomyopati ya,
Jadi kardiomyopati ini adalah penyakit otot jantung, kemudian miokarditis ya, peradangan pada otot jantung, dan kardiak aritmia ya, perubahan irama jantung. Gejala klinisnya hampir sama ya setiap gangguan jantung ya, dyspnea ya, ada kesulitan bernafas, edema, batuk, kemudian angina ya, angina pectoris ya, nyeri dada yang menjalar dari depan sampai ke punggung ya. Jadi ini sangat umum terjadi ya. Kemudian gejalanya terasa seperti tertekan, kemudian sesak atau nyeri dada. Pada beberapa orang mungkin mengalami area nyerinya di daha, leher, rahang gitu ya. Kemudian jenis nyerinya seperti ada yang mencengkram di dalam dada atau tiba-tiba di dada. Kemudian kelelahan, pernafasannya cepat, kemudian denyut jantung lebih cepat. Kemudian ada fatigue ya, kelemahan, kemudian ada excessive intoleransi. Jadi kesulitan untuk melakukan aktivitas yang berat. Oke, kemudian ada acute coronary syndrome ya. Jadi acute coronary syndrome ini penyebabnya bisa karena atherosclerosis ya, penebalan dan pengerasan dinding arteri akibat timbunan plak, kolesterol, lipid, dan kalsium. Jadi plak-plak ini ada yang berakibat ya pada penyumbatan jantung. Kemudian ada erosi dan ruptur plak arteri ya, koronari aktivasi platelet, kemudian menyebabkan trombus, dan akhirnya menyebabkan ischemic heart disease. Jadi adanya penyumbatan pada jantung. Kemudian juga bisa disebabkan oleh karena penurunan oksigen otot jantung ya, yaitu sehingga menyebabkan myocardial ischemic. Faktor resiko ACS ya, atau acute coronary syndrome atau sindrom koronari akut adalah yang pertama usia lebih dari 40 tahun ya. Jadi kalau usia lebih dari 40 tahun, kenapa? Karena kita tahu fungsi kerja jantung dan organ-organ lain juga akan menurun ya, sehingga menyebabkan resiko terjadinya gangguan pada jantung meningkat. Kemudian aktivitas yang berlebihan juga mengakibatkan laki-laki menjadi lebih rentan terkena gangguan jantung daripada wanita. Kemudian ada riwayat keluarga ya yang pernah mengalami gangguan jantung. Kemudian hiperlipidemia ya, kelebihan lemak dalam darah, merokok, kemudian hipertensi ya, gaya hidup yang tidak sehat ya, makan makanan junk food, kemudian kurang istirahat, kurang olahraga dan sebagainya, dan juga diabetes mellitus. Oke, kemudian untuk hypertensive heart disease ya. Jadi ini adalah gangguan jantung yang disebabkan oleh hipertensi. Ya, kita tahu sendiri sistol dan diastol yang tidak normalnya adalah 120/80 ya. Kalau menurut WHO dikatakan dia hipertensif atau hipertensi gitu apabila lebih dari 160 dengan diastol lebih dari 95 ya. Jadi etiologinya adalah peningkatan tekanan perifer sehingga menyebabkan ventrikel kiri jantung mengalami peningkatan kerja, akhirnya terjadi hipertrofi ya, pembesaran otot ya, dan dilatasi. Kemudian ya untuk jenis-jenis infective heart disease, yang pertama ada rheumatic heart disease. Jadi rheumatic heart disease ini adalah penyakit yang dapat ditimbulkan dari radang tenggorokan atau demam scarlet yang tidak dirawat dengan benar. Sangat langka ya, kejadiannya kurang dari 15.000 kasus per tahun. Kemudian juga gejalanya pada rheumatic heart disease ini orang mungkin mengalami sama ya, nyeri pada area dada atau sendi, kemudian demam, kelelahan, ketidakmampuan untuk berolahraga, denyut jantung lebih cepat, jantung berdetak cepat atau palpitasi gitu ya. Kemudian juga ada peradangan pada beberapa sendi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada infektif endokarditis ya, jadi ada peradangan atau infeksius pada selaput atau selaput jantung ya, jadi ada peradangan. Kemudian perikarditis ya, peradangan pada selaput jantung. Kemudian coronary heart disease ya, disebabkan oleh juga adanya virus ya, bisa karena cytomegalovirus ya. Jadi cytomegalovirus ini adalah virus yang masuk ke dalam family group
herpes viridae, ya, di mana virus ini umumnya diketahui sebagai virus herpes manusia. Ada juga jenis herpes lain yaitu herpes simplex virus, ya, sama-sama di dalam famili herpes viridae. Kemudian gejala klinisnya ya nyeri sendi, demam, takikardi ya, peningkatan nadi, kemudian chest pain, nyeri dada, dyspnea ya, kesulitan bernafas, dan batuk. Ini adalah gejala klinis dari infectious ya, infective heart disease. Oke, kemudian pemeriksaan labnya ya, ada peningkatan laju demam darah, kemudian perubahan EKG ya, atau elektrokardiografi ya, dari sinusitis ya berubah menjadi, seharusnya normalnya sinusitis jadi berubah. Oke, nah kita masuk ke diagnosis penyakit jantung. Jadi apabila kita ingin mendiagnosis seseorang itu mengalami gangguan jantung atau tidak, yang pertama kita harus melakukan anamnesis ya, wawancara terkait dengan DO dan DS-nya. Jadi mulai kapan nyerinya, kemudian seperti apa jenis nyerinya gitu ya, kemudian apa yang dirasakan ya, intensitas nyerinya seperti apa, apakah mengalami gangguan aktivitas misal berolahraga, mengangkat berat atau lain sebagainya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan ECG ya, atau elektrokardiografi ya. Jadi mengukur ya dan merekam aktivitas listrik jantung. Tes ini menggunakan mesin pendeteksi elektrokardiograf ya. Kemudian juga perlu dicek terkait dengan serum cardiac marker. Jadi ini adalah serum cardiac marker ini merupakan biomarker yang keluar ya, atau yang muncul ketika jantung seseorang mengalami gangguan. Tuh. Oke. Kalau kita ingin mendiagnosis AMI ya, atau acute myocardial infarction atau infark miokard akut, maka enzim-enzim yang akan muncul gitu ya, contohnya adalah seperti laktat dehidrogenase ya. Jadi laktat dehidrogenase ini adalah enzim yang ditemukan di sel yang hidup. Kemudian laktat dehidrogenase ini berfungsi untuk mentransfer molekul ya. Jadi ketika ini kita periksa ya dan kadarnya tinggi, berarti ada sesuatu ya di sel-sel hidup di area jantung. Kemudian juga ada kreatinin kinase ya. Jadi kreatinin kinase ini dibagi menjadi beberapa ya, ada yang BB ya, brain, kemudian MM skeletal muscle, dan MB ya, atau cardiac muscle. Nah, CKM MB ini adalah CKM yang biasanya berubah gitu ya ketika ada gangguan pada jantung. Kemudian ya, pemeriksaan lab berikutnya adalah laktat dehidrogenase yang merupakan enzim yang ada pada sitoplasma. Kemudian semua sel memiliki, jadi pemeriksaan laktat dehidrogenase ini tidak spesifik ya untuk penyakit jantung. Kemudian ada kreatin kinase, jadi isoenzim dalam sitosol yang merubah energi untuk metabolisme otot. Ya, yang spesifik pada jantung adalah CKMB. Oke, CKMB adalah alat diagnosis untuk acute myocardial infarction karena mempunyai spesifitas tinggi ya. Jadi dia spesifik sekali terhadap adanya perubahan biomarker pada jantung, terdeteksi pada serum 4-6 jam saat serangan nyeri dada, dan kadar puncaknya pada 12-24 jam dan menurun ya 2-3 hari. Jadi bisa diperiksa ya CKMB ini pada ketika setelah serangan jantung ya, baik itu serangan jantung akut myocardial infarction itu bisa diperiksa, dan puncaknya masih ada ya, atau masih ada dalam darah itu sampai 24 jam. Jadi masih bisa dilakukan pemeriksaan.
Kemudian kardiak protein ya, mioglobin. Jadi mioglobin adalah merupakan protein hemo yang berkaitan dengan oksigen yang cepat dilepas saat otot bergaris ya atau otot lurik rusak gitu. Jadi ketika ada otot lurik rusak, maka tanda-tanda ini akan keluar. Ukurannya kecil, cepat dikeluarkan dari ginjal sehingga tidak dapat digunakan sebagai petanda kerusakan jantung jangka panjang. Terdeteksi 1-4 jam ya setelah serangan nyeri dada. Kadar meningkatnya 6-9 jam dan menurun 18-24 jam berikutnya. Adanya nyeri dada susah dideteksi bila kurang dari 18 jam. Ini ya tanda-tandanya. Kemudian juga ada troponin ya. Jadi troponin ini merupakan protein ya. Jadi dia protein yang dibutuhkan bersama-sama dengan aktomyosin ya, ATPase, kalsium, aktin dan myosin untuk merubah energi kimia dalam ATP menjadi energi gerak. Terbagi menjadi dua, ada troponin T ya. Kemudian ada juga troponin I dan sebenarnya juga ada troponin C. Jadi kalau troponin T ini paling awal dan akhir keluarnya ya. Kemudian troponin ini ditemukan pada ya, kalau troponin ini ditemukan pada jantung juga sama. Kemudian juga kalau troponin T ya, ini tadi terdeteksi paling awal dan paling akhir. Kadar serum meningkat beberapa jam setelah serangan nyeri dada dan meningkat 24 jam kemudian. Ya, kalau troponin I ditemukan hanya pada miokardium dewasa, jadi lebih spesifik untuk penyakit jantung ya pada dewasa. Kadarnya lebih tinggi dari kreatinin kinase ya, CKMB sehingga menjadikan indikator yang sensitif untuk kerusakan jantung. Kemudian juga ini ya, jadi serangan jantung ada rentang waktu, proses, kemungkinan kematian, ada tanda-tanda. Henti jantung ya, golden periodnya adalah 20 detik, jadi harus segera dilakukan penanganan ya, yaitu life saving yang ya adalah CPR atau kompresi pada jantung. Oke, ini adalah gambaran grafik ya setelah onset atau setelah serangan, maka di awal menit atau di awal jam pertama mioglobin yang akan tinggi, kemudian kreatinin kinase total ya, kemudian CKMB sudah mulai terlihat dan yang paling lama terlihat itu adalah troponin I dan LDH. Ini sangat jadi lebih bisa dikatakan spesifik ya, ketika ada kerusakan jantung maka ini yang harus kita cek. Kemudian ya petanda atau marker inflamasi dan koagulasi pada penyakit jantung ada high sensitive C-reactive protein, fibrinogen dan D-dimer. Jadi HSCRP ini merupakan protein fase akut atau inflamasi yang digunakan sebagai prediktor resiko akut coronary syndrome, diproduksi oleh liver dan keluar ya ketika ada inflamasi kronis. HSCRP ini ya mendeteksi peningkatan minimal CRP yang tampak pada penyakit jantung. Kemudian juga ada fibrinogen. Jadi fibrinogen ini adalah glikoprotein ya yang larut dalam liver. Kemudian berperan penting ya dalam agregasi platelet dan koagulasi ya, karena fibrinogen adalah faktor pertama gitu ya yang disintesis oleh hati yang merupakan reaktan fase akut. Kemudian beberapa penelitian menunjukkan peningkatan kadar fibrinogen berkorelasi dengan risiko penyakit jantung 16 tahun kemudian. Jadi ketika ada misalnya di usia 20 gitu ya ada terjadi peningkatan kadar fibrinogen, maka beberapa penelitian menjelaskan bahwa ini bisa menjadi marker atau tanda bahwa 16 tahun berikutnya dia akan mengalami gangguan jantung gitu ya. Kemudian ada D-dimer ya. Jadi D-dimer ini adalah produk akhir lepasnya trombus ya. Suatu jenis uji sampel darah di laboratorium yang bertujuan untuk membantu melakukan diagnosis penyakit dan kondisi yang menyebabkan hiperkoagulabilitas, dapat digunakan sebagai deteksi awal karena mendahului kerusakan sel miokard. Jadi sebelum sel jantung itu rusak, maka D-dimer sudah muncul.
Jadi meningkatnya kadar D-dimer mampu sebagai prediktor atau pencetus untuk memprediksi resiko penyakit jantung pada masa yang akan datang gitu ya. Jadi karena keluarnya sebelum sel atau jantung itu rusak, maka ini bisa digunakan sebagai prediktor. Kemudian ada juga BNP ya, jadi merupakan hormon peptida yang disekresi dari ventrikel jantung, merangsang glomerulus yang mensekresi natrium melalui urin dan meningkatkan aliran urin tanpa memengaruhi glomerulus filtrate rate, tekanan darah, dan renal blood flow. Kadar meningkat pada gagal jantung karena jantung gagal dalam memompa darah. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui atau menjelaskan bahwa seseorang itu mengalami gangguan jantung, kita harus melakukan monitoring. Monitoringnya apa saja yang harus dimonitor? Yang pertama, karena jantung merupakan salah satu organ yang paling penting, maka kita juga harus memonitor efek pada organ yang lain seperti paru-paru, ya, liver dan ginjal. Yang harus dimonitor apa? Yang pertama adalah BGA atau blood gas analysis. Jadi menentukan kadar pH, PCO2, O2 untuk menentukan kondisi asam basa tubuh. Apakah masuk asidosis respiratorik, alkalosis, atau juga asidosis metabolik dan lain sebagainya. Kemudian juga AST dan ALT ya, atau enzim pada liver, ini juga akan terjadi peningkatan umumnya pada gangguan jantung. Kemudian lipid profile ya, kolesterol HDL, high density lipoprotein, kolesterol LDL, low density lipoprotein, dan triglycerida. Jadi ketika ada peningkatan pada jenis lipid profile ini, maka resiko aterosklerosis bisa ditegakkan. Kemudian elektrolit ya, natrium, kalium, dan klorida ya. Jadi ini juga diperiksa atau dimonitor ya, karena berhubungan dengan terjadinya edema pada pasien dengan gagal jantung. Oke, mungkin itu saja kuliah patologi keperawatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.